Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Awaitu ta'alumi wa tadhkar wa tadhakkur wa tadkir. Sanadika billahi wa sunnati rasul. Wa du'a ilal huda jalal khair. Wa nadati wa syawadi wa ila hadratin nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidina Ali karramallahu wajhah Fatimah Zahra Sina Syamal Husain Ali Zainal Abidin ila ruha Syabakir Muhammad Abdul Jawad ila Syabah Sana Sayyidina Abdul Malik Ahmad Buri Faizil Al-Fatawi la yusan badal salam ala rahmatul islam wa fatul anam Muhammad al-Ghazali ila yusan badal Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Zainuddin bin Ali al-Makibari ila rusna marhum Muhammad Makil ulam mahfuz ila arwahi walidina wa walidikum alatina akhlatikum wa jaddatina wa jaddatikum jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan min al hadirin di majlis nurul iman sayyuli lahum fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi kita baca Fatihah, mohon pada Allah agar teman kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sembuhkan oleh Allah, bisa bergaul bersama kita. Khusus Muhtaram Kiai Dr. Ahmad Muradi, Kiai Jawad Abdul Khair, mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat, afiat, dan semua hajat kita, niat kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan di pagi yang mulia ini dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah Inati syifa'a jalan yasir lana fi umurina bi barakatil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi nujumul muhtadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seluruh para orang tua, bapak, hadirin sekalian, khusus jamaah Majlis Taklim Nurul Iman Sabtu pagi, yang kesemuanya Allah berikan sehat afiat, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah, kebaikannya ditambahin oleh Allah, dan duitnya insya Allah enggak habis-habis. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati pengurus musola Nurul Rozak, Nurul Taqwa. Orang tua kita, ayahanda Bapak Haji Harun, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, sehingga beliau dapat membimbing kita jalan ridha Allah. Guru kita Kiai Dr. Andes Haji Muhammad Mansur, Kiai Ahmad Nahrawi HR, SHM Home, yang beliau sampai sekarang ini tetap menjadi duren. Ya kalau dia nikah mungkin saya diberitahu. Mudah-mudahan kita doain dia besok dapat pengganti yang lebih cakep. Ustaz Arif Fadilah, Ustaz Isanhad, Ustaz Sulaiman, Ustaz Mulia Solihin, Ustaz Atam, kamu lagi nih. Ya. Ustaz Rusmin Hasbi, selaku Presiden Majlis Taklim Nurul Iman, sama Alim Sahrir, Menteri Keuangannya. Nah kalau nggak ada dia ngaji rada ribet, mudah-mudahan sehat, duitnya banyak. Abang saya, Bang Satiri Ahmad. Semuanya orang tua, bapak, hadirin, saya nggak nyebutin atu-atu. Kalau saya nyebutin takut salah. Kalau wajah itu saya kenal betul, tapi nama takut keder. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya pada malam yang mulia ini. Hadirin, pengajian kita, saya masih melanjutkan. Ibarat kita nonton sinetron, pada waktu itu ada iklan. Gitu, jadi ketunda. Atau di rumah Kiai Mansur. Jadi ada 3 golongan manusia dari umatnya Rasulullah yang Allah jamin dia nanti mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Gitu. Rasulullah jelaskan dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluhu. Rasulullah jelaskan ada 3 golongan dari umatnya Rasulullah, yang 3 golongan ini dijamin oleh Allah akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di bawah arasnya Allah, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah hadirin, siapa 3 golongan ini yang nanti mendapatkan naungan pada hari kiamat? Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, padang itu tempat yang luas, mahsyar itu tempat manusia ngumpul. Dan ngumpulnya nggak tanggung-tanggung. Mungkin triliunan itu jumlahnya. Dikumpulkan menjadi satu. Untuk apa dikumpulkan? Disitulah nasib nanti manusia. Sebelum dia itu dihisab, sebelum dia itu dimizan, hisab ini dihitung, mizan ditim, baru nanti ada yang namanya sirat. Sebuah jembatan yang bentangannya itu bainal masyriq wal maghrib. Dan jembatan itu menurut hikayat cerita, hadirin sekalian,
Karena saya juga belum ngerasain. Saya ngomongnya begitu udah. Iya, itu jembatan itu rambut perempuan atu dibelah 7. Sayang. Itu rambut perempuan atu dibelah 7, itu diambil 1 buat jembatannya. Kira-kira gimana? Hadirin, saya dulu masih kecil. Saya di Gamprit ini Kemang. Itu ada kali tuh. Jembatannya cuma 1. Kayu kelapa. Kayu Kemang. Kayu Kemang. Tuh hujan tuh. Itu jembat ada di jalan kita uman 2. Kecebur kagak, kecebur udah. Bawahnya air. Itu saya dulu kalau ngelepas kebo dari rumah saya, ambilnya di bedek. Nah, dulu itu kereta yang ada di Klender, ada yang kelihatan. Dulu. Lah iya nggak ada perumahan Jatiwaringin Asri. Iya. Makanya itu kan perumahan Jatiwaringin Asri itu kudunya bersyukur sama orang Gapit, sama orang Kemang. Kenapa? Punya dia. Itu ya. Termasuk kadang-kadang saya ngomong sama orang perantau ini. Iya, orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Nah kan dia ngontrak di Gamprit. Betul, tidur di Gamprit, gerak di Gamprit, di Gamprit, tidur di Gamprit. Bayar zakatnya di Jawa. Ada begitu saya omelin, jangan. Ya, kalau hidupnya di Gamprit, di Kemang, bayar zakatnya di Kemang sama di Gamprit, gitu. Ya, hadirin, ini lagi cerita jembatan, hadirin. Iya. Itu kira-kira bagaimana kita bisa jembat apakah enggak? Yang ketika dikumpulkan di padang mahsyar, matahari itu sejengkal kepala kita. Orang sekarang ini aja panas kita udah ngenahan, hadirin. AC dari cuma 20, 30. Biar adem. Betul. Ya, itu ada aling-alingannya rumah kita. Bagaimana nanti di padang mahsyar. Inilah yang nanti hadirin sekalian, Allah akan tolong, Allah akan bantu kepada hambanya, kepada manusia dari umatnya Rasulullah. Itu nanti diberikan naungan yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa golongan yang pertama? Hadirin, al-mu'tawaddi'u fil makari. Orang yang senantiasa menjaga, mengkontinyukan, mendawamkan itu wudunya. Ini wudunya dijaga. Namanya tajdidul wudu. Wudunya diperbarui. Kalau dia batal, dia wudu. Batal, dia wudu. Itu. Ini kira-kira jalanin gampang apa susah? Hadirin? Ngomongnya enak. Iya. Tapi yang paling susah ngapain ini? Dawamnya, kontinunya, hadirin. Nah, kita ini kan model orang yang bimbang dulu. Teman kita hidupnya enak, motornya 3, mobilnya 2, rumahnya bertingkat, bininya baru 1. Dia datang, bang, gua ngeliat lu ini hidup enak banget. Lu kemana sih bang? Gitu. Kan orang kita lagunya begitu. Kalau ngeliat orang teman itu maju, ditanya, lu kemana sih bang? Nyetan kali. Ya ilaha illallah. Kata temennya, gua cuma diajarin sama guru. Kalau habis sholat per-2 suruh baca kulhu 11, palak 1, nas 1, udah cuman itu. Gua amalin. Gua kadang punya mobil 3, punya motor 2. Lah dia udah diajarin sama gurunya suruh baca 7 itu kulhu. Dia buang. Itu dibuang. Ditinggal. Dia udah punya bacanya setiap habis sholat per-2 7. Temennya 11, genggong, dia pindah, dia baca 11, mulain lagi, lama nggak? Ini kalau orang Gamprit emang lu tolol banget, goblok. Kebenar lu udah ada, ngapa lu buang, Paul? Bang, ini kalau ngaji biar jejak gitu. Kalau ngaji kagak jejak, nggak istiqomah, apapun itu yang dilakukan tidak ada asarnya. Biar jejak, udah baca aja. Emang kita zikir mau ngarepin motor? Bener gak? Itu mah faedah dari kita zikir kalau diterima. Nah kalau kita zikir mulut kita zikir, hati kita berburuk. Ayo katanya,
Kalau kata Betawi mah apa mampus nggak bakal nyambung. Lah mulutnya zikir subhanallah, subhanallah, artinya gede kayak sama orang. Jadi saya mengaji nih kata ngali nggak? Mau demen mau kagak terserah. Yang hak saya sampaikan. Kalau kita ngaji, hadirin nggak ada perubahan buat apa? Cuma capek. Minimal ada perubahan buat diri kita. Apa perubahannya, hadirin? Kita pengen tuh apa yang kita inginkan, Allah terima. Iya, punya dosa, dia hapuskan. Kita minta Allah kabuli. Ya, hadirin. Jadi ini sebuah amalia itu harus jejak. Harus istiqomah. Harus mantap. Nih kalau kita sering ngamalin wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Ini namanya orang yang menjaga wudunya. Itu nanti kalau Allah ridho, Allah terima, nanti begitu kita mati di padang mahsyar, kita dapat naungan. Ya hadirin, cuma kan ini ngamalin wudu ada ribet. Hadirin Masya Allah. Orang yang ngamalin wudu, hadirin sekalian, itu baginda Rasul jelaskan al-wudu'u miftahus shalah. Wudu ini adalah kuncinya daripada kita ibadah. Pintunya sholat. Pembukanya sholat. Kalau kita sholat, wudunya kagak beres, sholatnya bagaimana? Lah udah, acak-acakan. Ya, hadirin, makanya orang tua kita dulu mengajarin apa tapis banget. Ya, itu sebelum kita wudu, air dikelocorin dulu. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayah nawaitu raf'al hadasil asghar atau nawaitu wudu ali raf'il hadasil. Apa tapis banget. Begitu basuh muka, hadirin, kalau baca doa basuh muka kagak bisa, suruh minta, ya Allah, hapuskan dosa yang ada di muka saya. Muka saya ini badar ya Rob. Muka saya ini banyak lihat apa aja, terutama janda yang paling botoh ya Rob. Gitu. Itu dia begitu. Nah, iya hadirin, kalau doanya kita nggak bisa, baca itu. Apa tapis banget tuh orang tua kita dulu, Mak. Ya. Basuh muka sampai 3 kali, betul? Ya. Apa jelas betul hadirin sekalian? Ya, diajarin. Biar supaya hadirin sekalian wudu kita ini benar. Kalau wudu kita benar, insya Allah ibadah kita benar. Ya, hadirin. Jadi itu wudu yang pertama pembuka buah salat. Yang kedua kata baginda Rasul al-wudu silahul mu'minin. Wudu itu sebagai senjatanya. Senjatanya siapa? Orang yang beriman. Kalau kita udah punya wudu, hadirin kita udah punya senjata. Senjata apa? Senjata dunia, senjata ya Allah, enak lah ini. Ya Allah. Hadirin, dalam hadis yang lain dikatakan al-wudu'u ghisni. Fa iza da'altu'u minu min azabi. Wudu ini adalah sebagai bentengan buat diriku. Kalau tadi bendok, pistol, sekarang benteng hijab jadi dinding. Kalau kita masuk ke dalam itu, kita akan diberikan aman daripada siksanya Allah. Ya Allah, ini wudu hadirin sekalian. Makanya ulama kita nuntun kita, ngajarin kita habis wudu, ya. Kalau wudunya itu kamar wudu di dapur, setelah wudu kita bergeser ke ruangan rumah kita angkat tangan kita, apa yang Rasulullah ajarkan, kita baca doa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni min ibadikas waj'alni nuran fi wajhi. Ditambahin kata ulama suruh baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min salamun hiya hatta mat. Ya. Itu
Itu amalan namanya hadirin. Nah ini kalau doa ini kagak dibaca pulang nggak? Kagak bakal hadirin. Orang yang baca doa pulang ini kena memang diamalin. Dibaca. Hadirin, ini upaya kita biar kita nanti hadirin kalian ketika di padang mahsyar orang jumlahnya triliunan, Rasulullah mau nyari umatnya ribet. Karena sama semua, tingginya sama, bentuknya sama. Rasulullah nanya malaikat Jibril, ya Jibril, aina ummati, aina ummati. Umatku yang mana ya Jibril? Jibril ngomong, ya Rasulullah, umatmu itu punya tanda. Apa tandanya ya Jibril? Ghurran muhajjalin min asaril wudu. Tuh umatmu punya tanda. Apa tandanya? Mukanya berseri-seri. Bagaikan kayak bulan tanggal 5. Itu umatmu ya Rasulullah. Ada orang aku umatnya Rasul. Dilihat mukanya geseng. Kata Rasul bukan. Lah. Dari mana ini? Wudu. Gitu. Tuh nanti di padang mahsyar. Di dunia aja hadirin. Orang yang ngamalin wudu. Wudunya diterima. Itu mukanya dilihat enak. Iya, hadirin. Mukanya dilihat enak. Sama kayak kita ngelihat bini kita habis sholat duha. Dia pakai listrik, pakai bedak. Bawaannya bagaimana? Resep. Gue gak kasih udah. Udah nih, begitu dulu mau apa? Resep gue ngeliat muka lu. Tuh. Hadirin. Lah iya nanti itu yang ngomong orang lain. Ya gue ngeliat mukanya Bang Satiri, demen amat ya. Mengapa? Resep gue ngeliatnya enak banget dilihat dari belakang enak, pantat enak, apa aja enak. Amalannya apa ya Bang Satiri? Begitu. Lah, ada ngomong gue ngeliat muka si Anu, takut gue serem mukanya. Nah, demen. Ya hadirin, ya kenapa ini saya sampaikan hadirin biar kita jejak. Biar kita jejak bisa ngamalin ini bukan cuma kita wudu mau sholat doang, tapi ini wudu dijadikan sebuah amalia yang apabila kita batal kita berwudu. Makanya di sini golongan yang pertama al-muatti'u fil makari, orang yang berwudu itu dalam keadaan gak demen. Makar ini kan gak demen, hadir. Mana contohnya? Lagi sakit, panas dingin, suruh wudu bagaimana? Ini contohnya. Kita lagi sakit demam, ya panas sama dingin, dingin sama panas, hilangnya panas dingin, hilangnya dingin, panas hilang semua mati udah. Ini kira-kira bisa wudu nggak? Kalau itu bisa wudu, hadirin kan kita jihad melawan awan nafsu yang ada pada diri. Kalau ketika itu kita wudu kita mati, insya Allah matinya kita mati syahid. Kenapa lagi ngelawan hawa nafsu? Kalau hawa nafsu ogah, hadirin kita demam dikit aja sembahyang pakai mengaso, apalagi wudu. Ya, hadirin, nih, apalagi hadirin kalian pada waktu dalam keadaan dingin banget. Ya, tadi di marad, dinginnya luar biasa. Ini kira-kira kita bisa nggak wudu? Itu yang mahal betul. Ya, sama habis. Ya, malam kita tidur bangun wudu kira-kira bagaimana? Masya Allah. Ya, hadirin sekalian, ini wudu apabila kita amalkan, kita jaga, kita rawat wudu kita, nanti kalau kita mati, kita termasuk golongan yang pertama yang mendapat naungan dari Allah, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Aifi awqatin masaqqatin. Dijelaskan dalam waktu-waktu yang sangat masyaqqah. Ya, yang sangat sulit. Hadirin tadi itu saya bilang, ya, dingin, kita lagi sakit. Hadirin. Makanya saya pernah cerita udah ini ya. Ada Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Beliau itu sakit mata. Muridnya itu ngomong bukan lagi ratusan ribuan. Guru berobat ke tabib guru. Ya, biar mata guru baik. Gitu. Karena ini muridnya saking sayangnya banyak yang ngomong, dia berobat ke tabib, ke dokter. Nyampe di tabib, kata dokter,
Kiai, ini mata Kiai jangan kena air wudhu dulu selama 3 hari. Gitu. Terus saya nggak sembahyang, suruh tayamum. Lah dia ini Junaidi al-Baghdadi, orang yang ketika akil balik sampai setua itu wudhunya nggak pernah tinggal. Oh, dia begitu pulang dalam hatinya dia ngomong, ya, gua suruh ngasuh wudhu, mending gua mati. Tuh. Ini ngomongnya hadirin. Bisa ngomong jelas nggak ini? Ya, alhamdulillah. Kata dia mending gua mati. Kuat sekali sandaran partikelnya sama Allah. Coba model kita. Kata dokter jangan kena wudhu, ngikutin. Karena Tuhan kita dokter. Jadi di sini nih, kalau mau itikad biar kencang. Dokter itu cuma pelantara, cuma ikhtiar yang nyembuhin Allah. Gitu. Nggak ada hadirin sekalian penyakit itu yang nyembuhin obat, yang nyembuhin dokter, tapi yang nyembuhin Allah. Ya. Fa iza maritu fa huwa yashfin. Maka apabila aku sakit yang nyembuhin Allah. Hadirin, ini biar kuat. Ya. Itu ya Junaidi al-Baghdadi pulang dia wudhu. Kata beliau nih, ya Allah, kalau seandainya tadi kata dokter kalau saya wudhu mata saya enggak baik, enggak sehat, itu adalah kehendakmu. Tapi aku mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah dengan air wudhu ini mata aku yang sakit, karena memang aku banyak punya dosa. Gitu. Apa dosanya hadirin sekalian? Itu Junaidi al-Baghdadi, ada orang jalan kakinya pincang. Ngomong, ya Allah kesian banget orangnya kakinya pincang. Segitu doang. Dikasih sakit mata. Ayo. Dirin, cuman ngomong segitu doang dikasih sakit mata, apalagi kita berani zolim sama jajalin dah. So Allah hadirin, ini yang paling ngeri. Apalagi kita berani zolimin, cuman segitu terlintas, ya Allah kesian banget. Sakit mata dia. Akhirnya begitu dia wudhu, matanya sembuh, disehatkan oleh Allah. Siapa yang nyembuhin? Allah. Melalui apa? Air wudhu. Ya, hadirin, kita kalau sakit mata, ya, terus kata dokter nggak boleh kena air, airin aja hadirin. Iya. Kalau kagak baik, berarti emang dosa kita banyak ditambahin namanya. Gitu, ya. Hadirin, ini sampai dibuktiin oleh Syekh Junaidi al-Batawi. Masya Allah. Hadirin, kita lanjutin. Yang kedua, hadirin yang nanti mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wal masyi ilal masjidi izzulah. Orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan gelap. Kapan ini? Iya. Subuh. Ini istiqomah. Ya Allah, hadirin. Ya. Itu orang yang keluar dari rumah menuju rumah Allah, baik masjid dan musola. Itu kata Imam Syafi'i di dalam nasihatnya, beliau mengatakan khutratun alal khutratin kafaratun lizunubi. Ya Allah hadirin, kita keluar dari rumah kita baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billahi aliyil. Kita ngelangkah tuh dari rumah kita ke masjid, ke musola. Begitu kita ngelangkah, utratun alal utratin kafaratun lizunubi. Ketika dia ngelangkah, satu langkah dosanya dihapus ya. Dari pala sampai kaki. Langkah lagi dihapuskan. Ya Allah. Sudah luar biasa hadirin. Ya. Makanya ini yang nanti mendapat naungan orang yang istiqomah melaksanakan ibadah di masjid, di musola, sholatnya berjamaah. Ya Allah. Jadi mudah-mudahan ini Majlis Alim Nurul Iman punya ini kita semua. Ya karena kita orang yang sholatnya di masjid dan di musola. Jalannya masih gelap. Ya, hadirin sekalian, ini golongan yang kedua. Nah, golongan yang ketiga wa mut'imul ji'ai. Ya. Wa mut'imul ja'i, artinya orang yang memberikan makan sama orang yang udah lapar. Ya, hadirin.
Tuh kalau nanti ada tukang minta-minta ke rumah kita minta air bagi nasi, ya kan ada tukang minta-minta yang minta air, hadirin itu nggak sembarangan itu, ya bagi jangan cuma nasi doang, kopi, ya hadirin saya cerita ya, saya ini hadirin sekalian dikasih ujian oleh Allah, pernah tuh saya hampir 3 tahun nggak bisa ngomong, 3 tahun. Gak bisa ngomong sampai kayak bedoi itu apa nangis. Tadi suruh ikhtiar, belum ada Ridwan emang orang galak. Mungkin orang ada yang gedeg malu ini. Tuh. Ngomongnya dan tabat ya, Mbak, biarin dah, Mbak. Gak apa-apa. Ya, kalau ini memang sakit saya, ya, ulah manusia yang gedeg sama saya karena memang berawal dari saya, ya saya terima. Apa-apa. Dan saya udah berobat ke dokter, THT. Lah, mata saya suruh operasi. Operasi tenggorokan. Lah, ntar kalau nggak berhasil, agak saya yakin setiap penyakit pasti likul lidain dawa sakit. Setiap penyakit pasti ada obat. Hadirin, itu ada tukang sol sepatu. Saya lagi duduk. Pak Haji, permisi, gitu. Pak Haji, kok diam aja ya? Pak Haji kurang sehat. TAW, duduk, sepatunya ditaruh, dia duduk di rumah saya, atau rumah tangga masuk, setompo pakai bahasa, mau ngopi, mengeteh, yang ngopi. Hadirin apa yang terjadi? Kata dia apa? Pak Haji mau nggak kalau saya ajak? Kemana, Kang? Ke tempat teman saya. Dia ajak. Besok dia datang. Masya Allah hadirin sekalian, itu tempat jauhnya luar biasa. Kalau nggak ada dia saya nggak ketemu lagi. Itu sampai di sana ada kiai alim betul. Dia begitu salaman sama saya udah tahu. Kita udah 3 tahun ya Ridwan. Nama saya tahu. Masya Allah. Itu udah. Taruhin air putih suruh minum. Saya pulang hadirin sekalian belum di rumah itu udah bisa ngomong. Itu. Kata beliau, ngomong sama saya, ntar ente pulang, ente lihat tuh orang yang berbuat zalim sama ente. Besok Allah buktiin. Bener? Dibuktiin hadirin. Makanya saya bilang jangan zalim sama orang. Apalagi sampai berani nyakitin. Ntar kalau matinya kita nggak diterima bagaimana hadirin? Ya, kalau orang nyakitin kita nggak ngapa-ngapa. Yang penting kita nggak nyakitin orang. Ini saya cerita hadirin sekalian. Ya, itu setiap orang baik pasti ada petunjuk. Tukang sol yang nunjukin saya. Lah, nggak tahu. Sampai sekarang nggak ketemu. Ya, pokoknya orang kalau itu Om Ridho hadirin, bentuk pertolongan itu ada. Pasti ada. Yang nunjukin bukan ustadz, bukan kiai, tukang sol. Makanya kata Yuditan mungkin malaikat kali atau wali yang ngirim. Ya, hadirin inilah ya yang saya bilang hadirin, ya jangan sekali-kali kita itu dolimin. Oh, hadirin saya cerita ya. Hadirin kenal nggak sama Gus Dur? Abdurrahman Wahid. Siapa hadirin sekalian yang pertama kali di Jakarta memproklamasikan Gus Dur itu wali? Tuh guru kita Habib Ali. Ya. As-Segaf. Habib Ali bin Abdurrahman, di mana ngomongnya? No, rumah Kaisan. Saudara, ini bahasa dia saya ingat tuh. Sampai kelumikan mulutnya saya masih ingat. Beliau punya wirid apa itu? Saya sampai ingat tuh. Dia duduk di bangku, tangannya diangkat, dia ngomong, saudara, jangan sekali-kali nyakitin Gus Dur. Dia orang baik, orang alim, dan dia itu dibantu oleh Allah. Bagaimana wali? Nih hadirin, Masya Allah. Saya tanya, pernah nggak Gus Dur nyelekin orang? Hadirin tolong nih, saya koreksi. Gus Dur itu nggak pernah zalimin orang. Musuhnya hadirin sekalian nggak pernah dizalimin. Tapi kalau ngomong hak, nggak ada ampun sama Gus Dur. Gus Dur itu kalau ngomong yang benar, hadirin disampaikan. Orang demen nggak? Kagak hadirin. Ini kayak saya nih ngajar ya, di Nurul Iman, ada yang gedeg. Kenapa? Saya bilang ngomongnya landas amat ya.
Kenapa? Emang belum nyambung, Bang. Kalau dia nyambung, dia sadar, dia pulang nanti beli durian montong, ke rumah saya dibawain. Kan dia bilang begitu. Kan nggak ada yang demen. Tadi ngomongnya galak banget ya. Galak katanya. Yang hak hadirin saya ngomong. Ya, bagus terlihat nggak pernah zalimin orang. Ya, saya dan kalian kalau gak sama orang saya omongin aja. Ente jangan begitu. Badan banget lu. Udah. Itu selesai. Nggak ada dendam di antara kita. Iya, kalau dendam hadirin bahaya. Sholat kita nggak diterima, zikir kita nggak diterima. Kalau kita jadi orang pendendam. Jadikan kita orang yang seutuhnya memaafkan satu dengan yang lainnya. Ya, hadirin, mungkin ngaji ini aja udah selesai ini tuh 3 golongan. Nanti bab yang lain dah. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Majlis Talim Nurul Iman semuanya ada 3-3-nya. Yang amalin wudu, yang jalan dari rumah ke masjid ke musola, yang demen memberikan makan sama orang lapar. Atau jangan dikasih makan janda yang botoh, itu ngasih makannya beda niatnya. Ya, hadirin, ini saja. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.